Assalamualaikum, generasi saleh dan cerdas SDIT Torik Inziat Pondok Hijau Permai. Semoga kakak semua dalam keadaan sehat ya. Mari kita awali pembelajaran TIK hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sesuai janji Ibu pada video pekan lalu, pekan ini kita lanjut pengenalan tentang Microsoft PowerPoint, yaitu mengenal fungsi tools pada PowerPoint. Oke, yang pertama mari kita berkunjung ke tab Home. Nah, di sini ada menu tab atau menu bar. Kakak, kita menuju ke menu Home. Di menu Home itu ada bullets. Bullets itu adalah ini bullets. Oke, Ibu aktifkan ya. Oke. Akan tampil seperti ini. Bullets itu adalah member format list dengan simbol. Jadi, simbolnya itu bisa titik, kotak, atau ada simbol-simbol lain. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada numbering. Numbering itu memberi format list dengan angka atau huruf. Nah, seperti ini contohnya, pilihan-pilihannya. Lanjutnya ada line spacing. Line spacing itu fungsinya untuk memberi jarak antar baris. Lanjut di bawahnya lagi ada alignment. Alignment ini adalah fungsinya mengatur posisi perataan kalimat suatu paragraf. Ada yang rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau rata di kedua sisinya, yaitu rata kanan kiri. Lalu kita lanjut ke kolom. Kolom itu berfungsi untuk memberi format kolom. Nah, pilihannya ada beberapa di sini. Yang langsung terlihat ada 3 pilihan. Ada 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Dan kakak bisa juga menambahkan kolomnya dengan mengklik more column. Oke, tidak semua fungsi dari tools akan Ibu sampaikan di sini karena tidak semua fungsi tools itu akan kita pelajari pada pembelajaran TIK kita nanti. Kita lanjut ke menu Convert to Smart Art. Oke, kita beralih ke Align Text. Align Text. Align Text ini berfungsi untuk mengatur posisi teks, mau di atas, di tengah, atau di bawah. Lalu ada icon text direction. Text direction ini berfungsi untuk mengatur arah-arah teks. Text direction berfungsi untuk mengatur arah-arah teks. Oke, kita beralih ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, di sini ada icon paste, cut, copy. Apa sih fungsinya? Paste itu digunakan untuk menempelkan hasil kopian pada slide. Ada gambar gunting di sini. Ini adalah icon cut. Cut digunakan untuk memotong dan menempelkan objek di slide. Ada copy. Copy ini untuk menggandakan atau menyalin objek di slide. Kita bergeser ke sebelah kanan, ada new slide. New slide ini berfungsi untuk menambah slide. Ada layout. Layout ini untuk menentukan mana yang akan kita pilih, mau slide judul atau
slide judul yang disertai dengan konten, dan lain sebagainya. Kita ke bawah, ada icon reset. Reset ini berfungsi untuk mengembalikan posisi, ukuran, dan hal yang telah berubah di slide kembali ke seperti semula. Ada juga icon. Oke, bergeser ke kanan lagi. Bergeser ke sebelah kanan, ada font untuk menentukan jenis font atau menentukan jenis huruf. Selanjutnya ada font size. Font size ini untuk menentukan ukuran hurufnya. Di sini banyak pilihannya. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula hurufnya. Ada increase font untuk memperbesar huruf. Ada decrease font, ini untuk memperkecil hurufnya. Lalu ada clear formatting. Clear formatting berfungsi untuk menghapus semua font format. Kita masih di menu, masih di kelompok font. Di bawah ada yang digambarkan, dilambangkan dengan huruf B. Ini maksudnya adalah bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan huruf. Di sebelah kanannya ada italic. Italic ini digunakan untuk membuat huruf atau teks yang bercetak miring. Ada juga underline. Underline ini untuk membuat garis bawah pada teks atau di bawah huruf. Selanjutnya, di sebelah kanannya lagi ada berbagai macam icon yang tidak kita pelajari di sini ya. Kita lanjut lagi ke sebelah kanannya, ada text highlight color. Fungsinya ini sama seperti stabilo, yaitu untuk meng-highlight teks yang kita buat pada slide. Selanjutnya ada font color. Font color ini untuk memberikan warna pada teks yang kita ketik di slide kita masing-masing. Oke, kita berpindah ke kelompok ini. Sebelah sini, perhatikan ada drawing. Di drawing ini ada shape, kemudian arrange, quick style, shape fill, shape outline, dan shape effect. Shape ini berfungsi untuk menambahkan bentuk-bentuk standar. Di sini banyak sekali pilihannya. Nanti bisa kita pelajari di pertemuan lain kali, di video-video yang akan Ibu sampaikan nanti. Selanjutnya, kita bergeser kembali. Ada menu shape fill. Shape fill ini untuk memberi warna isi pada objek. Misalnya ini objeknya persegi panjang, ingin diberi warna orange. Oke, kita beri warna orange. Seperti itu fungsinya shape fill. Ada shape outline. Shape outline ini untuk menentukan barisnya. Shape outline ini untuk menentukan model garis dan warna garis pada tepi objeknya. Selanjutnya di bawahnya ada shape effects. Shape effects ini untuk memberi efek pada shape. Lalu ada find, replace, dan slide di kelompok editing. Lalu kita lanjutkan ke menu insert. Di menu insert, Kakak menjumpai ada new slide sama seperti di home fungsinya. Kemudian ada tabel. Tabel ini berfungsi untuk membuat tabel. Lalu ada picture untuk menyisipkan gambar. Picture. Selanjutnya ada
Nah, di beberapa komputer atau laptop yang menggunakan Microsoft Office 2013 ke atas itu ada menu screenshot. Tapi ini tidak akan kita pakai kalau karena ada yang tidak memiliki icon ini. Jadi kita lanjut ke icon selanjutnya. Ada foto album. Ini adalah tools untuk menambahkan album foto pada slide yang akan kita buat. Ada shape, ini sama seperti yang tadi di menu home, fungsinya untuk menambahkan bentuk-bentuk. Kalau ini, icon dan 3D models itu tidak akan Ibu jelaskan karena lagi-lagi di Office sebelumnya itu tidak ada icon dan 3D models. Jadi kita langsung ke sebelahnya. Ada Smart Art, ini untuk menampilkan gambar info dalam bentuk gambar. Ada yang bermacam-macam bentuknya, ada lingkaran, ada persegi panjang, dan lain sebagainya. Chart ini adalah bukan bagan. Chart ini digunakan untuk menyisipkan diagram. Lanjut ke sebelah ke kelompok teks. Di teks ini ada text box. Text box digunakan untuk menyisipkan box yang dapat diisi dengan teks. Jadi nanti ada kotak. Kalau ini digunakan, kita buat kotak, lalu di kotaknya itu bisa kita ketikkan teks. Ada header atau footer itu untuk menambahkan judul pada awal atau akhir, di atas atau di bawah slide. Ada word art. Word art ini adalah huruf-huruf yang indah. Word art digunakan untuk menyisipkan dekoratif teks pada slide. Ada simbol. Nah, di sini ada simbol. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter yang tidak ada pada keyboard. Contohnya, Nah, contohnya ini. Nah, ini tidak ada pada keyboard, kita bisa cari di sini. Lanjut, ada insert video atau movie. Insert video ini digunakan untuk menyisipkan video pada slide. Videonya bisa kita ambil dari online ataupun offline yang ada di komputer atau laptop kita masing-masing. Ada audio, insert audio ini untuk menyisipkan suara lagu pada slide kita. Kita beralih ke menu desain. Menu desain ini ada beberapa yang perlu kakak ketahui. Pada menu desain ada orientation slide. Pada menu desain ada themes. Themes ini adalah temanya. Temanya mau menggunakan desain yang mana. Ini banyak pilihannya. Lalu bergeser ke kanan ada variants. Variants ini adalah untuk menentukan warnanya. Setelah kakak pilih misalnya yang ini, nah kakak bisa menentukan warnanya. Ini adanya di menu variants. Lalu ada slide size, ini untuk menentukan ukuran slide-nya, dan format background untuk mengatur bagaimana background yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita menuju ke menu transitions. Transition ini digunakan untuk menentukan animasi peralihan slide pada presentasi. Jadi dari satu slide ke slide lain, kakak bisa memilih bagaimana peralihannya.
Lanjut, transition sound nanti ini untuk menambahkan suara pada saat peralihan dari satu slide ke slide lain. Ada durasi, ini merupakan lamanya waktu menayangkan sebuah slide. Apply to all, digunakan untuk mengaplikasikan bentuk transisi, suara, dan kecepatan pada seluruh slide. Oke, ada advanced slide. Di sini ada dua pilihan, ada on mouse click atau after. Oke, lanjut ke animations. Animation kita gunakan untuk menambahkan gerak pada teks atau gambar yang akan kita munculkan pada slide. Contohnya, menu animation, ada preview. Preview ini digunakan untuk melihat animasi yang sudah dibuat pada slide. Ini preview. Oke, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini preview yang ada gambar bintang. Lalu, animate digunakan untuk menentukan bentuk animasi. Ini animation. Kita bisa memilih animasi mana yang akan kita gunakan untuk objek yang kita buat di slide kita. Selanjutnya ada add animation, itu untuk menambahkan. Kalau kita sudah memilih salah satu animasi, kita bisa menambahkan lagi dua atau menambahkan satu atau dua lagi animasi. Selanjutnya kita beralih ke menu slideshow. Di slideshow ini ada icon from beginning. From beginning ini berfungsi untuk menampilkan presentasi dari awal. Di sebelahnya ada from current slide, ini untuk menampilkan presentasi dari slide yang aktif. Ada custom slideshow digunakan untuk menampilkan slide pada presentasi sesuai dengan pilihan. Setup slideshow ini berfungsi untuk membuka jendela pengaturan slideshow. Hide slide untuk menyembunyikan slide yang aktif pada waktu presentasi. Oke. Bergeser kembali ke menu review. Di review ini, Ibu tidak akan menjelaskan apa kegunaannya dari tools-tools yang ada pada review ini. Kakak bisa lihat di menu review yang ada di laptop Ibu, itu ada spelling, thesaurus, check accessibility, smart lookup, translate language, dan lain-lain. Sekarang bergeser lagi ke menu view. Menu view ini adalah pilihan bagaimana tampilan pada menu PowerPoint dapat kakak lihat. Mau yang normal atau outline view, atau slide sorter, notes page, dan lain sebagainya. Kita kembalikan lagi ke normal. Oke, itulah beberapa fungsi tools yang perlu kakak ketahui. Sekali lagi, Ibu sampaikan tidak semuanya kita pelajari, tidak semuanya Ibu sampaikan fungsi-fungsi toolsnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu seperti apa sih fungsinya, supaya lebih paham lagi? Insya Allah, pekan depan kita akan mulai praktek untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Bagi kakak yang menggunakan Microsoft PowerPoint 2010, 2013, 2016, ataupun di bawahnya, insya Allah akan tetap
sama. Nanti apabila kakak menemui kendala akan ibu bantu insya Allah. Oke, sekian yang ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kakak mengenai Microsoft PowerPoint. Apakah ini perlu dihafal? Tentu tidak perlu. Kakak cukup menonton video ini untuk mengetahui apa saja fungsi-fungsinya. Tidak perlu dihafal ya. Jadi tidak usah khawatir. Untuk mengakhiri pembelajaran TIK hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kakak-kakak Soleh dan Soleha. Sampai bertemu atau sampai berjumpa. Kita lanjut pembahasan dan praktek Microsoft PowerPoint pada pekan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.